Ya. Ya, anak bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik Pak. Oke, mungkin kalian tampak asing nih sama saya. Sebelumnya kita saling kenalan dulu nih, karena mungkin teman-teman semua baru melihat saya untuk mengajar di sini. Oke, sebelum perkenalkan anak-anak, nama saya Zaidul Asfar. Di sini saya menjadi guru RPL ya, untuk mengajar kalian untuk siswa kelas 10C dari jurusan Teknik Tenaga Listrik. Selama 1 semester, insya Allah kalian akan bertemu dengan saya di selama 1 semester ini untuk mata pelajaran dari pengukuran listrik seperti itu. Untuk materi pertama, mungkin teman-teman ketika di SMP tahu kalian tentang pengukuran listrik yang dasar-dasarnya terdapat seperti ada besaran, ada satuan dan lain sebagainya. Di sini saya ingin mereview kembali atau meringkal ingatan kalian terkait besaran dan satuan anak-anak. Nah, di dalam pengukuran listrik terdapat sistem satuan. Namun sebelum kita masuk nih ke materinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Menurut kalian pengukuran itu penting atau enggak? Gimana? Pengukuran itu penting atau enggak? Nah, kenapa pengukuran itu penting? Kenapa? Pengukuran itu penting. Oke, pengukuran itu penting bisa dianalogikan seperti ini, anak-anak. Bayangkan ketika seorang ilmuwan nih, dia membuat suatu ramuan kimia, atau mungkin seorang astronomi dia ingin mengukur jarak antar planet. Nah, tanpa pengukuran itu, sains itu bisa berantakan. Begitupun di dalam dunia kelistrikan. Ketika kita misal kita ambil contoh nih, peralatan-peralatan rumah tangga kita itu memiliki semacam energi yang dibutuhkan atau sumber yang dibutuhkan untuk menghidupkan alat elektronik tersebut. Nah, tanpa adanya kita melakukan pengukuran, ketika kita memasang alat elektronik tersebut, misal daya yang kita punya untuk menghidupkan alat elektronik tersebut tidak tercukupi, itu bisa alat elektronik tersebut bisa aja rusak ataupun dia tidak berfungsi. Nah, makanya pengukuran itu penting. Nah, setelah pengukuran, di dalam pengukuran ini terdapat yang namanya besaran dan satuan. Mungkin teman-teman di SMP kemarin sudah belajar ya di fisikanya, yaitu terkait besaran dan satuan. Nah, apa sih besaran dan satuan itu? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, gitu. Bisa diukur dan juga dinyatakan dengan angka. Contohnya itu seperti panjang atau lebar, atau terkait massa, berat atau waktu. Sedangkan untuk satuan, dia adalah ukuran standar yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya itu seperti kalau panjang ada meter satuannya, terus juga massa ada kilogram, terus juga waktu itu ada second. Jadi besaran satuan ini berkesinambungan, teman-teman. Nah, besaran juga dia memiliki jenis-jenisnya, yaitu ada besaran pokok sama besaran turunan. Apa sih besaran pokok itu? Nah, besaran pokok yaitu besaran dasar, anak-anak. Besaran yang dimana dia itu berdiri sendiri, gitu. Seperti contohnya itu seperti ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Sedangkan besaran turun ini merupakan suatu besaran yang dimana dia diturunkan dari besaran pokok. Jadi hasil kombinasi dari besaran pokok itu disebut besaran turunan. Contohnya
yaitu untuk luas. Luas itu merupakan besaran turunan anak-anak. Ya dimana ketika kita ingin mencari tahu soal luas itu dibutuhkan panjang dan juga lebarnya. Seperti itu. Nah, di dalam besaran satuan ini terdapat juga nih, yaitu semacam konversi ya. Konversi itu merupakan kegiatan kita dalam mengubah nilai dari satuan yang satu menjadi satuan yang lain tanpa mengubah nilai aslinya. Contohnya adalah anak-anak pasti belajar tentang tangga ini ya, tangga turunan dari kilometer, HM, M dan lain sebagainya. Di sini contohnya kalau dikaitkan dengan kelistrikan, dia ada mega. Nah, 1 mega itu ada misal 1 mega apa gitu. Itu dia satuannya pangkat 6. Jadi 10 pangkat 6 atau 1 juta. Misal 1 juta sentimeter atau 1 juta meter dan lain sebagainya. Terus juga ada kilo. Kilo itu pangkat 10. Jadi kayak contohnya kayak 1 kilo apa, 1 kilo apa seperti itu. Ini merupakan konversi dari satuan. Jadi terdapat simbol-simbol tertentu ya untuk konversi satuan ini. Nah, di konversi satuan ini mungkin saya ingin memberikan contohnya ya untuk konversi satuan. Contohnya ketika kita ingin mengambil dari arus listrik. Arus listrik itu simbolnya apa? Arus listrik simbolnya A. Terus atau I ya, maaf, I. Simbol satuannya ampere ya. Nah, misal kita ingin mengambil contoh 1 kA, itu dibacanya berarti 1 kilo ampere. 1 kilo ampere atau tadi yang telah saya sebutkan 1 kilo itu sama dengan 10 pangkat 3, berarti 1000 ampere. Seperti itu. Nah, untuk satuan internasionalnya itu ampere ya, buat arus listrik itu. Dan lain sebagainya. Teman-teman atau anak-anak bisa nih untuk mencari tahu tabel-tabel terkait besaran, terus juga satuan internasionalnya apa, terus juga simbol dari satuan besaran tersebut apa, dan juga ketika di kelistrikan itu terdapat alat ukur untuk mengukur besaran tersebut. Seperti arus listrik ini dia diukur dengan menggunakan alat ampere meter. Seperti itu. Dan ini terdapat gambar-gambar alat ukur anak-anak seperti contohnya ada ampere meter, terus ada voltmeter, ada frekuensi meter, ohmmeter, wattmeter dan lain sebagainya. Yang dimana untuk tampilannya kurang lebih sama ya, satu sama lain. Dia dibentuk oleh angka-angka untuk pengukurannya, seperti ada 500, terus juga ada 300, ada 100. Terus di sini ada jarumnya untuk menunjukkan dari hasil pengukuran sesuatu yang kalian ukur. Seperti contoh, misal di resistor itu, kalau misalkan kita ingin mengukur suatu resistor, itu ada ohm. Nah, ketika kita ukur itu menunjukkan ada berapa ohm. Seperti itu. Contoh-contoh dari gambar alat ukur. Mungkin kedepannya akan saya bawakan ya untuk contoh dari alat ukur yang bisa kita lihat secara langsung. Mungkin teman-teman belum familiar ya terkait alat ukur tersebut. Oke, mungkin itu ya buat pembelajaran kali ini. Kita belajar terkait dasar-dasar. Saya ingin merecall kembali ingatan kalian ketika di SMP pembelajaran fisika,
terkait besaran dan satuan ya. Tadi di pengukuran itu terdapat besaran dan satuan yang dimana besaran ini pun mempunyai turunannya gitu. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Dan tadi juga telah saya sebutkan contoh-contohnya, terus juga ada konversi dan satuannya, bisa ada mega, ada kilo, nano dan lain sebagainya. Itu bisa kalian pelajari kembali, mungkin menggunakan AI atau menggunakan Google atau menonton video di YouTube. Itu bisa untuk menambah wawasan kalian terkait besaran dan turunan. Seperti itu. Oke, mungkin sebagai penutupnya, sebelum kita menutup, saya mempunyai satu pertanyaan nih buat anak-anak. Kalau misalkan kalian ada yang tahu jawabannya, kalian boleh ulang duluan. Ulang duluan ya. Oke, pertanyaannya adalah nih, boleh di sini. Pertanyaannya adalah, tadi kan saya sudah sebutkan contoh-contohnya ya terkait besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pertanyaannya adalah karena kita termasuk siswa dari jurusan kelistrikan, saya ingin bertanya, mengapa kuat arus termasuk ke dalam besaran pokok, bukan ke dalam besaran turunan seperti tegangan, hambatan, daya, atau muatan? Kenapa? Kuat arus itu masuk ke besaran pokok, bukan ke besaran turunan, seperti teman-temannya, kayak tegangan, hambatan, daya. Yang boleh, yang sudah boleh ulang dulu. Mana? Anak-anak? Ada yang tahu? Ini Pak, arus karena mempengaruhi dari nilai voltase. Misalkan kayak voltase itu menilainya bisa menentukan dari arusnya berapa dan hambatannya berapa. Oke, benar ya. Buat siapa namanya? Syarudin Pak. Charudin. Boleh nih kita kasih applause buat Charudin. Ya, betul ya, buat arus ini dia ibaratnya di dalam kelistrikan itu dia sebagai apa ya? Sebagai tombaknya lah, dia sebagai besaran pokoknya yang dimana dari arus ini bisa diketahui ketegangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, bagus. Kalian diajak diskusinya keren, interaksinya juga keren, bisa menjawab pertanyaan juga keren. Mungkin itu ya buat pembelajaran kali ini. Untuk kedepannya kita akan mempelajari lagi terkait materi-materi selanjutnya selain dari besaran dan turunan ini dalam mata pelajaran pengukuran listrik ya. Mungkin juga setelah kita pertemuan sudah cukup banyak nantinya, mungkin di pertemuan ke-8 atau ke-9 kita bisa melakukan praktek dalam pengukuran listrik. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.